Assalamualaikum. Kembalilah kepada Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis adalah patokan umat Islam. Kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, maka akan tersesat. Inilah buktinya. Sesungguhnya keluargaku bagaikan perahu keselamatan Nabi Nuh. Ikutilah ajarannya. Hadis yang pertama. Hadis yang kedua, berhati-hatilah dengan keluargaku. Nabi bersabda sampai 3 kali. Hadis yang ketiga, barang siapa yang menyakiti keluargaku, maka dia sama saja menyakitiku. Keluarga Nabi di sini, Ahlul Bait di sini maksudnya adalah para habib yang sekarang kita kenal, para habib yang kita tahu, dan beliau semuanya memiliki ilmu yang tinggi untuk memahami ajaran Islam. Maka dari itu Nabi pun bersabda, ikutilah ajarannya, melaksanakan maulid Nabi. Para habaib di seluruh dunia melaksanakan maulid Nabi. Kalau di Indonesia, maulid Nabi sekaligus tahlilan, yasinan, sholawatan. Apabila tidak mengikuti ajaran Nabi, menyalahkannya, malah menyalah-nyalahkannya, ingat, maka tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini manusia biasa, ibadah itu sangatlah melelahkan bagi kita, sungguh sangat berat sekali. Maka dari itu ikutilah ajaran keluarga Nabi, para habib. Apabila ada sholawatan, kita ikut. Apabila ada yasinan, tahlilan, kita ikut. Kalau kita malas, kita akan rugi sendiri karena tidak akan mendapatkan pahalanya. Apalagi yang mencaci makinya, yang mencelanya bahwa itu adalah ajaran bid'ah, apalagi yang mengatakan itu syirik. Waduh, kasihan sekali orang itu. Semoga mereka bertobat kembali kepada ajaran sunnah Nabi. Memang di zaman Rasulullah memang tidak ada, tapi oke lah, kita buktikan. Kullu bid'atun dolalah wa dolalatun finnar. Itu hadisnya biasanya dipakai dan digunakan oleh saudara kita. Saya masih menganggap saudara karena masih bersyahadat dan tidak akan mengatakan kafir. Di sini saya akan menguraikan masalah bid'ah. Oke, kita kembali kepada konteksnya. Bid'ah yang tidak diajarkan oleh Nabi dan Rasul itu sangat banyak sekali, seperti sekolah, ilmu pengetahuan yang lainnya, kedokteran, ilmu matematika. Apabila itu digunakan untuk ibadah, tentunya mendapatkan pahala. Apakah masih bisa dikatakan bid'ah? Ilmu tajwid tidak ada di zaman Nabi. Al-Quran tidak seperti zaman Nabi. Al-Quran sekarang sungguh sangat jauh berbeda, berbentuk lembaran-lembaran dan tanpa harokat. Tapi sekarang apa? Al-Quran berharokat, bertitik, mengandung ilmu tajwid, dan juga ada terjemahnya, dan tidak diajarkan Nabi. Coba tunjukkan satu dalil saja bahwa Al-Quran itu boleh dibukukan, boleh diberikan harokat, boleh dikasih titik, bahkan ditambahkan dengan ilmu tajwid. Coba tunjukkan satu titik saja. Di sini saya akan berdalil bahwa dalilnya itu adalah al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama adalah pemimpin, ulama adalah pewaris Nabi. Maka dari itu ikutilah ulama. Sesungguhnya apabila kita mengikuti ulama sama saja mengikuti Nabi, karena kita ini hanya mengerti dan tahu bahwa agama Islam itu sudah ada di Indonesia sekarang ini, karena kita tidak tahu asal usulnya. Tahu-tahu Islam aja, keturunan Islam aja, udah tinggal ikutin aja ulama, karena tidak akan menyesatkan. Apalagi jelas tadi hadisnya, sesungguhnya keluargaku bagaikan perahu keselamatan Nabi Nuh. Ikutilah ajarannya.
para habib banyak di Indonesia. Sangatlah banyak keturunan Nabi di Indonesia ini. Mungkin sekian saja. Saya akan lanjutkan ke video berikutnya agar tidak membosankan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jazakallahu khairan sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.